Pak Bupati, ya itu tadi terkait miras sudah clear dan masyarakat sudah tahu bahwa sebetulnya dari miras tidak mendatangkan keuntungan. Kita mungkin berpindah lagi nih karena Bovendigul ini sedikit viral juga terkait dengan penanganan COVID-19 yang di awal-awal kita ketahui bahwa Pemda Bovendigul itu sempat terkonfirmasi sampai 17 orang zona merah. Nah, dalam waktu beberapa bulan kalau tidak salah itu, kemudian menjadi nol, kembali ke zona hijau. Ini tentu penanganan seperti itu perlu diketahui masyarakat juga. Iya, jadi memang terkait COVID di Bovendigul, sesuai dengan SK kita per 23 Maret, kita bentuk sama-sama di sini, tim gabungan COVID ini, dan saat itu bekerja terus sesuai dengan perkembangan COVID. Tetapi yang bisa kita lakukan pada saat itu memang adalah banyak belajar dari Merauke. Karena Merauke pada saat awal-awal perkembangan COVID ini, kasus pertama itu dari Merauke. Nah, sehingga setelah itu kami Bovendigul juga ada kasus. Dan ini termonitor tracking dari perjalanan klaster yang sama. Dari klaster yang pesawat Lion, terus langsung pakai mobil darat ke Tanah Merah, terus naik ke KW, terus positif. Nah, setelah dari situ kasus ini bertambah 1, 2, 3 sampai memang terakhir itu sampai 17 terkonfirmasi positif, dan dari 17 itu memang 11-nya itu riwayat dari penambang dari KW, dari yang pertama itu. Nah, sehingga memang kita waktu itu kita rapat dengan provinsi, dengan wakil gubernur dan seluruh bupati, dan khusus penanganan COVID di Bovendigul ini mendapatkan satu petunjuk dari Pak Wakil Gubernur untuk penutupan tambang rakyat itu. Tapi kami lakukan waktu itu di Bovendigul, kami bukan kapasitas kami menutup, kami hanya mengatur agar hanya yang boleh naik ke wilayah tambang itu hanya logistik. Manusia tidak, membatasi itu. Karena di sana kan ribuan orang. Bayangkan saja kalau kita tutup, logistik kita kunci, akan terjadi chaos di sana, dan ribuan orang akan datang, dan ini akan lebih masalah. Itu pertimbangan pemerintah daerah ya. Sehingga kita tetap berikan akses untuk logistik, tetapi tidak membawa penambang. Nah, dari perkembangan itu saya juga memutuskan bersama Forkopimda, Pak Dandim Kapolres dan Ketua Dewan, kita ke Merauke, bertemu dengan tim gugus Merauke, dan alhamdulillah kita diterima oleh Ketua Gugus Merauke, Pak Bupati Merauke, dan beliau kasih informasi penanganan, juga beliau membawa kami melihat penanganan di Merauke, dan saat itu kita komit, dan beliau memang sampaikan bahwa untuk memutus mata rantai COVID, salah satunya memang pengetatan di pintu-pintu masuk. Jadi mulai saat itu semua warga yang akan masuk Merauke dari Bovendigul kami wajibkan rapid. Dan rapid di Bovendigul ya itu gratis. Luar biasa ini. Jadi tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Dulu di awal-awal itu rapid begitu, karena setiap orang mau ke Merauke rapid 3 hari. Nah, jadi kebijakan itu kita terapkan. Akhirnya per tanggal 23 Juni kalau tidak salah, saya selalu sampaikan itu di hari ulang tahun Bayangkara, itu kasus Bovendigul 0, artinya dinyatakan sembuh. Sehingga sesuai dengan aturan kita tunggu lagi sekitar 40 hari kalau tidak salah itu untuk memastikan zona hijau. Ya. Nah, jadi bertahan, dan pada saat bulan Juli yang lalu kalau tidak salah itu ditetapkan sebagai zona hijau. Artinya zona hijau itu karena sudah tidak ada kasus penambahan baru. Tetapi di Bovendigul, tim tracking, tim COVID terus jalan. Ya, terus jalan untuk mencari khususnya mereka yang memang dari melakukan perjalanan. Nah, dengan relaksasi atau adaptasi normal ini yang diterapkan oleh pemerintah pusat, kita turunkan di Kabupaten Bovendigul atau Papua dengan namanya relaksasi, saya memutuskan untuk membuka jalur penerbangan. Nah,
jalur penerbangan awalnya 1 kali 1 minggu, 2 kali, sekarang 3 kali ya, 4 kali sekarang. Artinya ini untuk kita beradaptasi dengan kehidupan normal. Kita tidak bisa lama-lama ditahan di rumah. Ala Papua ya, new normal. New normal ala Papua, jadi relaksasi. Jadi tim tracking ini tetap bekerja dan memang sejauh ini proses untuk rapid juga masih berjalan normal. Tetapi untuk zona hijau kemarin memang kita tidak wajibkan lagi rapid ke contoh ke Merauke. Tetapi untuk ke luar Papua memang wajib rapid. Seperti itu. Nah, jadi untuk penanganan COVID sejauh ini ya kita banyak belajar dari Merauke dan tentunya ini juga ada kerjasama yang baik dari semua pihak. Tim COVID, tim operasi melakukan patroli malam, Kerja bersama ya. patroli bersama. Dan juga ada peran aktif dari masyarakat. Nah, sekarang ini kita sudah masuk ke tahap penindakan untuk peraturan Bupati nomor 28 tahun 2020 tentang relaksasi kontekstual Bovendigul. Jadi masyarakat yang kedapatan keluar rumah tidak menggunakan masker, kedapatan tidak pakai masker di warung, Oh berarti harus pakai nih. di tempat umum, berarti dia akan kena sanksi. Oh ada sanksinya. Sanksi Sanksinya sosial apa? dan Berupa apa? sanksi sosial, membersihkan sampah, juga sampai dengan sanksi denda. Denda sampai Denda uang tunai. Iya, denda uang tunai itu 50.000, berkisar 100.000, 200.000, tergantung jenis pelanggarannya. Contoh, tidak pakai masker di tempat umum, pakai motor atau apa, 50.000. Tidak pakai masker di tempat warung-warung atau di toko, itu juga kena denda. Ini sebenarnya memang mendisiplinkan warga untuk biasakan diri pakai masker. Pakai masker ya. Sama obat kita saat ini untuk pencegahan COVID. Hanya itu tindakan pencegahannya. Baik Pak Bupati, menarik sekali. Kan kemudian orang berpikir daerah lain semua itu kan tetap dikenakan biaya rapid. Iya, iya. Tentu orang berpikir berapa biaya yang disediakan oleh Pemda Kabupaten Bovendigul untuk memberikan gratis rapid test. Itu yang satu. Yang kedua, strategi apa yang kemudian melahirkan kebijakan itu? Jadi yang pertama memang kita sepakat waktu itu kita rapat untuk alokasi anggaran, realokasi, refocusing sesuai dengan perintah Mendagri, Pusat Keuangan ya. Itu kita pemerintah Kabupaten Bovendigul itu mengalokasikan anggaran untuk penanganan COVID sampai dengan akhir tahun Desember 2020 itu sebesar 107 miliar. 107 miliar? Iya, 107 miliar ini sudah include dengan penanganan kesehatan, bantuan sosial, sama jaring pengaman sosial. Di situ juga include untuk pengadaan rapid test. Dan memang kebijakan gratis ini sebenarnya berangkat dari memang bantu masyarakat. Ini sudah virus baru yang menakutkan, terus kita bebankan lagi contoh pembiayaan kan nanti malah bikin takut. Jadi kita gratiskan dan memang ditanggung atau dibiayai oleh Pemda, sehingga betul-betul masyarakat ini bisa fokus ke pemulihan ekonomi. Dia dilarang keluar rumah, ya kita upaya bantuan-bantuan yang ada walaupun belum sempurna, tapi minimal ada upaya dari pemerintah untuk sama-sama penanganan COVID. Satu lagi yang perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa kami sudah membeli alat PCR. Selama ini kan sampel yang kita ambil dari pasien reaktif itu kita kirim ke Merauke, kemudian ke kirim Jayapura. Ini kan tentunya makan waktu. Kita tunggu hasilnya contoh berapa hari, ya selama itu juga di karantina di tempat karantina. Tapi kalau dengan alat yang sudah ada ini, contoh kita rapid dia sekarang, kita bisa dapatkan hasilnya. Kalau dia non reaktif bisa pulang mandiri. sebaliknya kalau reaktif Pak? Ya, ditangani di rumah sakit Merauke atau biasa kita rujuk ke Merauke sesuai dengan tingkatan dari karena rumah sakit rujukan. ya Merauke rumah sakit rujukan. Jadi alat PCR ini betul-betul membantu penanganan lebih cepat lagi di Bovendigul. Oh, jadi sekarang sudah bisa dilakukan PCR langsung di Sudah. sini dan hasilnya Ya minimal besoknya 1 kali 24 jam. paling tidak dikirim lagi. Ya tidak dikirim lagi. Tergantung lagi dari penerbangannya. Betul. Luar biasa ini
eh, sangat menjadi sebuah strategi yang sangat membantu masyarakat lah paling Iya. tidak. Karena masyarakat itu terbebani dengan Iya, harga rapid test yang betul. 150 itu kalau tidak salah di seluruh daerah. Hidup sudah susah, bayar rapid lagi. Ya, Aduh. Jadi memang inilah yang menjadi buah bibir di masyarakat bahwa Bovendigul mengambil langkah strategis. Iya. Baik Pak Bupati, di akhir perjumpaan kita ini di tahun kelima Iya. menjelang pemilu kada. Oh iya. Tentu banyak kesiapan, Ya. banyak persiapan yang Bapak selaku Bupati saat ini harus mempersiapkan itu. Betul. Selaku pembina partai politik juga, Iya. pembina politik di daerah, mungkin ada langkah-langkah dan Iya. strategi Bapak dalam menuju pesta demokrasi. Betul. Jadi kontestasi pilkada serentak 2020 ini harus dipahami bahwa ini adalah hajatan negara. Ya, hajatan negara berarti siapapun dia, dimanapun dia berada, harus mensukseskan hajatan ini. Betul. Ini perintah undang-undang. Ya. Nah, sehingga Kabupaten Bovendigul masuk dari 11 kabupaten kota di Papua yang akan melaksanakan pilkada serentak. Nah, khusus di Bovendigul, selaku Forkopimda dan pembina politik, ya kami untuk persiapannya tentunya kita sudah melakukan namanya NPHD dengan penyelenggara, KPU, Bawaslu, juga dengan keamanan TNI Polri. Ini bagian upaya dari kita semua untuk bagaimana tadi mensukseskan hajatan negara ini. Jadi apapun kondisinya, pilkada ini harus berjalan sukses, ya, aman, lancar, dan sehat di tengah pandemi. Nah, khusus untuk peserta kontestasi sejauh ini sampai dengan tanggal 6 September ini, sesuai dengan tahapan KPU, pendaftaran 4 sampai 6 September, termonitor sudah 4 paslon yang mendaftar. Nah, sehingga kepada para masyarakat, simpatisan, pendukung dari paslon masing-masing, ya tentunya saya mengajak dan menghimbau, meminta bahkan juga untuk kita sama-sama menjaga iklim Bovendigul yang sejauh ini sudah aman, sudah tentram, ya, kondusif, sampai dengan nanti pelaksanaan coblos 9 Desember. 9 Desember. Ya, pilihan boleh beda, ya, Hati tetap tetap bersaudara. Bersaudara, ya? Bersaudara. Dan semua ini anak tanah merah. anak tanah merah. Ah, Saya juga mau sampaikan bahwa bupati dan wakil bupati itu adalah pejabat politik. Sehingga untuk menghasilkan pejabat atau pimpinan daerah tersebut harus menulis satu hajatan politik, yaitu pilkada. Jadi pilkada ini adalah pesta demokrasi. Namanya pesta ya harus kita ikuti dengan senang hati. Jadi mari kita song-song pesta ini dengan senang hati, dengan bahagia, tanpa intimidasi. Tidak boleh ujaran kebencian, tidak boleh memfitnah, kampanye hitam. Siapapun jago Anda, ya silakan dipilih. Kalaupun nanti yang menang, itulah bupati, wakil bupati kita. Kita harus hormat. luar biasa. Seperti itu. Itulah closing statement dari Bupati Kabupaten Bovendigul. Saya tertarik tadi dengan bahasa sederhananya bahwa tidak perlu menunggu tua baru sukses. Ya. Justru yang muda itu lebih idealis dan lebih memiliki energi yang lebih kuat. Maka terbukti dengan beberapa terobosan yang kemudian mengangkat Bovendigul menjadi buah bibir. Salah satunya adalah berani mengambil tindakan untuk memberantas miras. Jadi bukan tapi melarang, ya. Iya, melarang. Melarang. Jadi melarang itu dalam arti bahwa sampai tidak kelihatan botolnya. Itu yang pertama. Yang kedua, muda, berjiwa muda dan memiliki energi yang kuat untuk mengambil sebuah tindakan besar seperti menggratiskan rapid test. Ini juga langkah luar biasa dari yang muda dengan penuh idealisnya. Nah, mudah-mudahan perjumpaan kita malam hari ini dengan
sosok muda pemimpin Bovendigul saat ini, Bapak Haji Khairul Anwar Natsir STNI, menjadi semacam inspirasi baru, motivasi baru buat yang berjiwa muda bahwa sebetulnya banyak ruang yang bisa diisi untuk menggerakkan semangat baru, semangat muda di daerah Papua, lebih khusus di Bovendigul. Sampai kita berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Dari Bovendigul kami sampaikan salam sehat, selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.